Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Aziza dengan NIM 63118070 dari kelompok 4 pada praktikum mikrobiologi lanjut. Baiklah, untuk mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya, saya akan memaparkan sedikit terkait apa yang saya pahami dari praktikum pekan lalu yang sudah memasuki unit 5, yaitu unit yang berjudul enumerasi bakteri secara langsung. Ada 3 kata kunci yang kita gunakan, yaitu yang pertama sebenarnya ada enumerasi, kemudian ada bakteri, dan yang terakhir ada teknik enumerasi yang dilaksanakan secara langsung. Nah, dilihat dari sampel yang digunakan seperti bakteri ini, bakteri atau dari golongan mikroba merupakan salah satu jasad renik yang tergolong ke dalam mikroorganisme karena sifatnya yang relatif berukuran lebih kecil sehingga membutuhkan mikroskop untuk dapat melihat struktur yang ada di dalam tubuh dari mikroba tersebut. Nah, mikroba ini termasuk salah satu makhluk hidup yang Tuhan ciptakan sehingga ia mampu tumbuh dan berkembang, mampu bermutasi dengan cepat karena adanya sel host, dan juga mampu hidup secara mandiri dengan melakukan perkembangbiakan pada individunya dengan cara membelah diri. Nah, karena pertumbuhannya yang sangat cepat sehingga terjadi pembentukan koloni, dan dari koloni ini terbentuklah suatu populasi. Kita untuk melihat atau menentukan berapa jumlah dari mikroba atau bakteri yang ada pada suatu sampel, maka diperlukanlah teknik perhitungan menggunakan rumus tertentu. Oke, bisa kita lihat di sini bahwa sebenarnya mikroba yang kita ketahui secara umum itu ada beberapa, seperti yang saya sebutkan tadi, ada bakteri dan kemudian ada bakteri patogen. Nah, bakteri patogen ini yang bisa menyebabkan penyakit pada tubuh makhluk hidup, baik itu pada tubuh tumbuhan, kemudian pada tubuh hewan, dan juga pada tubuh manusia itu sendiri. Selanjutnya, karena di sini tidak digunakan secara spesifik bakteri apa yang digunakan, jadi kita hanya menyebutnya sebagai bakteri saja. Selanjutnya kita lihat bahwa untuk menghitung jumlah koloni atau populasi dalam suatu sampel, maka dilakukan teknik enumerasi. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan teknik enumerasi ini? Nah, teknik enumerasi ini merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam sebuah penelitian, sebuah riset, ataupun sebuah praktikum sederhana, di mana teknik ini akan merupakan teknik perhitungan dan akan mengestimasikan jumlah dari mikroorganisme pada suatu produk yang akan kita teliti, baik itu dari bahan pangan, kemudian dari minuman, ataupun dari suspensi. Dan bisa kita temukan juga dari bahan lain seperti sampel darah. Selanjutnya, teknik enumerasi ini secara umum terbagi menjadi 2 macam, yaitu ada teknik enumerasi secara langsung dan ada teknik enumerasi secara tidak langsung. Nah, secara singkatnya, teknik enumerasi secara langsung ini merupakan teknik yang menggunakan counting chamber nantinya pada praktikum kita, kemudian kita pindahkan ke mikroskop dan akan diterjemahkan oleh perangkat lunak sederhana, yaitu hemositometer. Nah, untuk teknik kedua, yaitu enumerasi secara tidak langsung, yaitu menggunakan secara keseluruhan mikroba, baik itu yang sudah mati, kemudian yang masih hidup, semuanya dihitung, dan tujuannya itu hanya untuk mengetahui jumlahnya saja. Kemudian selanjutnya kita lihat sebenarnya dari teknik enumerasi secara tidak langsung ini terbagi lagi menjadi 2 metode, yaitu bisa kita lihat di sini ada counting chamber dan juga ada smear count atau preparat olesan. Namun yang kita gunakan pada praktikum ini jauh lebih spesifik, dan kita gunakan adalah counting chamber, atau kita istilah sederhanakan sebagai perhitungan dengan kamar hitung. Kemudian secara garis besar atau secara umum, kedua teknik atau kedua metode ini hampir sama karena alat perangkat lunak yang digunakan itu keduanya menggunakan perangkat lunak berupa hemositometer. Jadi di sini bisa kita simpulkan sebenarnya bahwa tujuan dari dilakukannya praktikum ini adalah yang pertama, agar kita sebagai mahasiswa ini dapat mengetahui cara menghitung bakteri, dan kita bisa mengetahui dan terampil dalam menghitung jumlah bakteri, jumlah sel bakteri secara langsung dengan menggunakan perangkat lunak berupa hemositometer. Nah, selanjutnya di sini pada praktikum
yang kita lakukan itu ada contoh soal, di mana contoh soal ini sebenarnya menggunakan 5 kotak atau 5 persegi bergaris tebal, yang dimana 5 persegi bergaris tebal ini berasal dari awal kita melakukan praktikum. Jadi secara visual, misalnya kita hanya membayangkan saja, misalnya ketika kita melakukan praktikum di laboratorium mikrobiologi, kemudian kita melakukan perhitungan atau kita menentukan jumlah mikroorganisme dari rumus volume. Langkah yang pertama kita ambil adalah tentunya mengambil suspensi bakteri, di mana suspensi bakteri ini kita teteskan di atas cawan Petri atau counting chamber. Kemudian kita biarkan permukaan counting chamber ini tertutupi secara sempurna, lalu kita isolasi dengan baik. Nah, setelah kita lakukan inokulasi, kemudian kita periksa atau kita lakukan langkah berikutnya dengan melihat gambar visual melalui mikroskop, karena ukurannya yang sangat kecil sehingga kita membutuhkan mikroskop untuk melihat bagaimana struktur yang ada di dalam sampel tersebut. Nah, setelah itu setelah kita masukkan ke dalam mikroskop, terjadilah transfer visual di situ. Jadi ada gambar, dan di mana gambarnya ini selanjutnya akan kita gunakan untuk dimasukkan ke perangkat lunak, yaitu hemositometer. Nah, kemudian dari hemositometer ini kita bisa melihat bahwa sudah terbentuk satu kotak besar, di mana satu kotak besar ini terdiri dari subunit kotak kecil, yang dimana nantinya akan kita tentukan subunit kotak yang mana yang akan kita ambil dan yang akan kita hitung. Nah, selanjutnya setelah kita melihat dari perangkat lunak hemositometer ini sudah muncul kotak besarnya, kemudian kita tentukanlah yang pada garis bagian pinggiran mana yang akan kita jadikan batasan untuk perhitungan koloni. Jadi misalnya ada satu kotak besar, kemudian pada satu kotak besar itu ada 3 garis pinggir. Nah, dari 3 garis pinggir ini ketiga-tiganya kita jadikan batasan. Jadi untuk koloni bakteri atau sel bakteri yang telah melewati 3 garis besar ini tidak akan dihitung. Selanjutnya, setelah kita menentukan batasan pada kotak besar tersebut, kita tentukan lagi 5 kotak bergaris tebal, di mana 5 kotak bergaris tebal ini yang akan kita hitung berapa total secara keseluruhan pada setiap subunit kotaknya ini dijumlahkan, kemudian akan kita rata-ratakan lagi. Kemudian setelah kita menentukan 5 kotak garis besarnya ini, kita hitung terlebih dahulu dalam setiap kotak berapa lagi subunit kotaknya, dan secara total keseluruhan kita menggunakan 25 subunit kotak. Nah, selanjutnya setelah ditentukan, kemudian kita melangkah lagi ke kotak besarnya tadi. Nah, kita lihat bahwa di kotak besarnya itu kemudian dari 5 kotak besarnya itu kita kembali lagi ke bagian satu kotak besarnya tadi. Nah, dalam satu kotak besarnya ini ada ketetapan, di mana ketetapannya ini digunakan adalah 100 mm atau ketika kita pangkatkan menjadi 0,1 mm kubik atau pangkat 3. Nah, selanjutnya setelah ada ketetapan tadi, nanti akan kita masukkan ke dalam rumus. Kemudian dari 5 kotak bergaris tebalnya yang sudah kita tentukan tadi, kita pertama-tama menentukan polanya dulu. Apakah kita mau garis miring, ataukah kita mau horizontal, atau kita mau mendatar, atau kita mau garis lurus, tergantung dari teman-teman. Selanjutnya setelah itu kita tentukanlah atau kita hitunglah setiap kotaknya. Jadi dari 5 kotak besarnya ini, di sini di praktikum sudah ada nilainya yang sebagai bahan referensi dari kami. Ya, nah kita lihat di sini pada kotak pertama itu dengan nilai 120, kemudian ada kotak kedua dengan nilai 196, kotak ketiga ada 215, kotak keempat ada 284, dan kotak kelima ada 328. Nah, setelah itu lalu kita masukkanlah ke rumus perhitungan volume. Nah, untuk rumus perhitungan volume ini kita
kita bisa lihat pada modul ataupun pada laporan lengkap. Nah, di sini kita lihat bahwasanya rumus sigma atau secara keseluruhan sel sama dengan sigma kotak 1 ditambah dengan kotak 2 tambah kotak 3 dan seterusnya sampai kotak 5, kemudian kita bagi 5, di mana 5 ini adalah total keseluruhan dari jumlah kotak bergaris tebal yang kita pilih. Kemudian kita kali dengan dari 5 kotak ini ada subunit kotak. Jadi dibagi dengan seluruh jumlah subunit kotak dari 5 kotak bergaris besar. Baru kita bagikan dengan nilai ketetapan yaitu 100 atau 0,1 mm kali pangkat 3. Nah, setelah kita masukkan rumusnya, lalu diperolehlah hasil akhir, yaitu di sini kita lihat bahwa rata-rata dari koloni bakteri dari 5 kotak bergaris tebal tadi adalah 57,15 kali 10 pangkat 5 CVU per mili. Jadi CVU ini merupakan satuan untuk menentukan jumlah pembentuk koloni yang dihitung dengan menggunakan mata telanjang dari perangkat lunak kita, yaitu hemositometer. Jadi mungkin cukup sekian yang bisa saya bawakan atau saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.